Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Eva dalam ibadah minggu pelayanan anak GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang, Minggu 28 November 2021. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekarang kita masuk dalam doa pembukaan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh beribadah lagi bersama-sama Pelkat PA GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan selalu beserta bagi kami yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Dan berkatilah juga adik-adik Tuhan yang mengikuti ibadah PA melalui video YouTube ini, kiranya berkat Tuhan selalu tercurah bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 241. Dalam nama Tuhan
kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, karena merasalah kami akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan, membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Buatlah kami mengerti akan firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Lukas 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-26. Lukas 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-26. Bunda akan membacakan dari perikopnya ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu."
Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 5 ayat 17-26. Ada seorang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidur. Kakinya tidak bisa berjalan. Ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada banyak orang berkerumun. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu. Dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Ayat hafalan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah menonton video ya. Nah, video tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik, orang lumpuh tadi itu kan nggak bisa berjalan loh. Kakinya tuh sebetulnya tidak dapat digerakkan. Orang lumpuh itu terbaring di kasur yang bisa digulung dan diangkat oleh teman-temannya. Nah,
di video tadi itu kan adik-adik sudah melihat teman-temannya tuh mengangkat orang lumpuh itu dan membawanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, adik-adik, ketika teman-temannya membawa orang lumpuh itu bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak bisa lewat karena banyak yang duduk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Lalu bagaimana caranya supaya orang lumpuh itu dapat bertemu Tuhan Yesus ya? Nah, pasti sedih orang lumpuh itu tidak dapat bertemu Tuhan Yesus ya. Adik-adik lihat di video tadi kan. Ya, adik-adik pasti sedih ya. Orang lumpuh itu tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman orang lumpuh itu tidak mau orang lumpuh itu bersedih karena kelumpuhannya. Karena itu teman-temannya mau supaya orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berusaha naik ke atap sambil memikul temannya yang lumpuh itu. Wah, luar biasa ya perjuangan teman-teman si lumpuh itu ya. Mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan teman mereka yang lumpuh. Waktu Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu diturunkan dari atas, Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus memaafkan orang lumpuh itu dan menyuruh orang lumpuh itu bangun dan gulung kasurnya. Adik-adik, orang lumpuh itu sembuh, dia bisa berjalan lagi. Sedih atau senang ya orang lumpuh itu ya adik-adik? Sudah sembuh, sudah bisa berjalan. Pasti senang dong ya. Sudah sembuh karena Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan orang lumpuh itu. Tuhan Yesus hebat ya, dapat menyembuhkan orang lumpuh itu. Adik-adik, Bunda mau tanya, siapa di sini yang pernah sakit? Nah, kalau adik-adik sakit, pasti sedih kan? Tidak bisa bermain, badannya lemes, tidak semangat makan, hanya berbaring di tempat tidur. Kalau adik-adik sakit, Papa dan Mama berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan adik-adik dari sakit. Papa dan Mama juga membawa adik-adik ke dokter, menyuapin makanan ke adik-adik, meminumkan obat ke adik-adik supaya cepat sembuh. Sebelum adik-adik makan dan minum obat, adik-adik harus apa dulu ya? Berdoa dulu kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberkati makanan dan obat yang mau diminum sehingga adik-adik sembuh. Jadi, kalau adik-adik sakit harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Kalau ada keluarga, papa, mama, kakak, opa, atau oma, atau siapapun yang sakit, jadi adik-adik juga harus berdoa buat mereka supaya Tuhan Yesus menyembuhkan sakitnya. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini dan cerita kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti
adik-adik, selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjaga kami hingga saat ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga kami bisa mengikuti ibadah PA pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dari Bunda Shelfie. Semoga firman yang telah kami dengar bisa tertanam di hati dan pikiran kami dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati juga Kak Eva sebagai liturgi, berkati di dalam pelayanannya. Bapa yang di sorga, berkati kami juga supaya kami boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga membimbing kami dalam sekolah kami. Tuhan kiranya memberkati sehingga kami menjadi anak yang pintar. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga kami, papa, mama, kakak, dan adik. Tuhan kiranya menolong dan memberkati selalu. Kami juga berdoa untuk bunda-bunda dan kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan agar bunda-bunda dan kakak-kakak layan dapat mengajar dan membimbing kami dalam mengenal Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibu pendeta kami dan juga gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya gereja kami bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam gembala, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, luka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamaku bersinarlah. Adik-adik, kita menutup ibadah kita nyanyian berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dengan sikap berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kak Eva mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu di ibadah pelayanan anak GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang berikutnya. Dadah!